Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alsa Pramesdita dengan NPM 10122140 kelas C4 Manajemen. Rekrutmen eksternal melalui perguruan tinggi. Persiapan rekrutmen mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan saat akan melakukan perekrutan harus secara matang, agar bisa memperoleh kerja yang baik dalam rangka manajemen. Peningkatan mutu perusahaan. Kegiatan persiapan rekrutmen ini bisa meliputi pembentukan panitia rekrutmen, penetapan persyaratan untuk pelamar, pemilihan perguruan tinggi mana yang akan dituju, penetapan jadwal rekrutmen, penyiapan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekrutmen seperti media pengumuman penerimaan karyawan baru. Membuat brosur berisikan tentang informasi mengenai perusahaan yang berisikan profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, keunggulan dan benefit perusahaan, jasa atau layanan dan bidang usaha, alamat perusahaan. Mendatangi lembaga pendidikan atau universitas. Kunjungan langsung oleh tim atau panitia rekrutmen ke lembaga pendidikan atau universitas yang dituju. Penerimaan surat lamaran. Setelah para pelamar memberikan surat lamarannya, maka pihak rekrutmen akan mengumpulkan surat lamaran dan merekap semua pelamar dalam format rekapitulasi pelamar. Seleksi pelamar. Setelah menerima surat lamaran, maka akan diseleksi siapa saja yang akan masuk atau lolos ke tahap selanjutnya, guna menemukan yang paling sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Proses rekrutmen. Seleksi penyaringan pelamar atau meninjau data pelamar, melakukan screening awal. Lamaran kerja yang lengkap, memberi informasi awal mengenai pelamar kerja, meninjau pada CV atau portofolio. Perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Tes ditunjukkan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Ada beberapa tes yang dilakukan, antara lain sebagai berikut. Tes pengetahuan, tes kecerdasan, tes kognitif, tes kepribadian, tes psikologis, tes kemampuan komputer. Wawancara awal berguna untuk berkomunikasi secara personal dengan calon tenaga kerja, melihat secara cepat apakah pelamar cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Wawancara dengan supervisor. Untuk menentukan keputusan lolos atau tidak di tahap selanjutnya, pihak atasan akan menanyakan perihal salary atau gaji yang diharapkan oleh tenaga kerja. Tes kesehatan atau medical check-up (MCU). Setelah melakukan wawancara tahap akhir, tiap pencari kerja akan melakukan MCU sebagai tindak lanjut atas tes yang dilakukan sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kesehatan para pencari kerja, apakah ada gangguan atau tidak. Biasanya MCU adalah sebagai berikut. Pemeriksaan riwayat kesehatan, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan penunjang foto rongsen dan USG, elektrokardiografi EKG, tes buta warna. Pengambilan keputusan atau penerimaan keputusan. Ini adalah tahap terakhir untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan atau kualifikasi perusahaan untuk menentukan lolos atau tidaknya para pelamar. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love